yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu Tuhan, untuk sebentar kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tanamkan apa yang baik itu di dalam hati kami, beri kami kemampuan-Mu untuk kami boleh mengerti firman-Mu, dan beri kami kemampuan-Mu juga Tuhan, untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Sebelumnya Tuhan, oh Tuhan, kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami, hati, pikiran kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Lingkupi kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Turunkan belas kasihan-Mu atas kami, kiranya kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi menaungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat pagi ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Abraham, sahabat Allah. Pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam Yakobus 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Saudara, Ishak adalah anak Abraham yang lahir pada masa tua Abraham, yaitu pada waktu Abraham berumur 100 tahun. Sedangkan Sarah, istri Abraham, juga sudah tua dan telah mati haid ketika mengandung Ishak. Tetapi Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang telah difirmankan Tuhan. Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu adalah Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Ishak bertambah besarnya dan Allah bermaksud untuk mencobai Abraham. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-22, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, "Abraham." Lalu sautnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia ke sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Segera Abraham membawa 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, juga kayu untuk korban bakaran kepada Allah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah terlebih dahulu mengorbankan binatang untuk membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada Adam dan Hawa. Dan sejak saat itu hanya korban bakaran binatang yang darahnya tercurah yang diterima oleh Allah. Kita bisa melihat bagaimana Kain
iri hati kepada Habil adiknya karena persembahan Kain tidak diterima oleh Allah, sedangkan persembahan Habil diterima oleh Allah karena berupa persembahan korban bakaran yang harum baunya menyenangkan hati Allah. Itu sebabnya Abraham rela mempersembahkan Ishak anaknya yang sangat dikasihinya sebagai korban bakaran kepada Allah. Apalagi itu adalah perintah Allah sendiri, firman Allah yang harus dilakukannya. Dan Abraham tidak segan-segan untuk mempersembahkan Ishak anaknya kepada Allah. Dengan segera Abraham pergi ke tempat yang ditunjukkan Allah kepadanya bersama Ishak dan kedua orang bujangnya. Ketika Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat yang ditunjukkan Tuhan itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu di atas kayu. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sautnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku."
Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujalnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Puji Tuhan, saudara. Allah memperhitungkan korban persembahan Abraham sebagai kebenaran, karena Abraham telah sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan mengabaikan kepentingannya sendiri. Yakobus 2 ayat yang ke-21. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Demikian juga dengan Allah Bapa kita di sorga. Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita manusia berdosa. Allah tidak segan-segan merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sebagai korban persembahan untuk menebus dosa-dosa manusia. Isi hati Allah, kalau boleh, jangan ada orang yang binasa, melainkan semua orang diselamatkan. Itu sebabnya, saudara, Tuhan Yesus telah meninggalkan segala kemuliaannya di sorga. Tuhan Yesus telah rela turun dari sorga untuk masuk ke dalam dunia yang fana ini dan menjelma menjadi manusia biasa sama seperti kita, dan dengan setia menanggung penderitaan, memikul kayu salib, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus begitu sengsara. Tuhan Yesus ditelanjangi, dicambuk, diludahi, difitnah, dipermalukan, diberi mahkota duri. Bagi iblis, salib adalah tanda kehinaan, tanda kekalahan. Karena iblis tidak mengetahui rencana terbesar Allah yang sudah Allah rencanakan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itu rencana yang terbesar untuk menyelamatkan umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita tidak perlu lagi mengorbankan korban bakaran binatang yang darahnya tercurah sebagai korban persembahan kepada Allah. Karena kita percaya bahwa korban Tuhan Yesus yang terpaku di atas kayu salib adalah korban persembahan yang sempurna sekali dan untuk selamanya. Tetapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib,
telah memulihkan kembali kekuasaan manusia yang telah dicuri dan dirampas oleh iblis. Dan kuasa Allah itu diberikan kepada setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan untuk mendapat hidup yang kekal dan bersama-sama dengan Allah di sorga yang mulia. Sehingga dulu saudara, kita sudah jauh dan terpisah dengan Allah karena kita berdosa. Tetapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka Allah bukanlah Allah yang jauh lagi, tapi Dia adalah Allah yang dekat, Allah yang bersemayam atas pujian dan penyembahan umatnya. Dan dengan penuh keyakinan kita memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Sama seperti Abraham disebut sebagai sahabat Allah, demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita juga disebut sebagai sahabat Allah, anak-anak kekasih Tuhan sendiri. Karena kita tidak hanya percaya dengan iman kita, tapi juga kita melakukan kehendak Allah, apa yang menjadi perintah Allah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Amin. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya tanamkan apa yang baik itu dalam hati kami Tuhan. Kiranya kasih karunia memampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.